Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar seni budaya dan prakarya. Tema 8, Bumiku. Interval nada. Interval nada adalah jarak antara suatu nada dengan nada yang lain. Tangga nada mayor. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada mayor 1, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Tujuan memahami interval nada yaitu supaya dapat bermain musik ataupun bernyanyi dengan lebih baik. Menentukan interval nada terdekat dan terjauh pada sebuah lagu. Cara menentukan interval nada terdekat dan nada terjauh. 1. Menentukan interval nada pada lagu tersebut terlebih dahulu. 2. Bandingkan besar interval nada yang kamu peroleh. 3. Interval nada terdekat terdapat pada dua nada yang memiliki jarak paling kecil di antara nada-nada lainnya. 4. Interval nada terjauh terdapat pada dua nada yang memiliki jarak paling besar di antara nada-nada lainnya. Tari kreasi daerah pada tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang ditampilkan oleh beberapa penari secara bersama-sama. Karena ditarikan secara kelompok, penyajian gerakannya harus dilakukan dengan kompak, serentak, serta saling mengisi dan melengkapi. Berikut contoh tari kelompok. Tari Bedaya Ketawang. Tari ini berasal dari Jawa Tengah. Tari Bedaya diiringi dengan iringan musik gending ketawang gethe dengan nada pelok. Tari Bedaya ditampilkan oleh 9 orang penari perempuan. Tari Serimpi. Tari Serimpi berasal dari Jawa Tengah. Tari ini ditampilkan oleh 4 orang penari perempuan. Pertunjukan tari serimpi diiringi oleh alat musik gamelan. Tari Pakarena. Tari ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini ditampilkan oleh 4-7 orang penari. Tari ini diiringi alat musik gandrang dan puik-puik. Tari Gandar. Tari ini berasal dari Kalimantan Timur. Tari Gandar ditampilkan oleh penari perempuan yang diiringi musik khas suku Dayak. Properti yang digunakan berupa tongkat atau senak dan bambu atau pusak. Gerakan tari Gandar. Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak atau bambu. 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. 3. Gerakan kaki dan berjalan. 4. Gerakan posisi badan. Reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang atau jasa, atau dapat juga berisi ajakan dan anjuran. Tujuan reklame adalah untuk menawarkan barang atau jasa. Jenis reklame ada 2. 1. Reklame komersial. Reklame komersial bertujuan untuk menawarkan barang dan jasa. Reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang diiklankan. Reklame non-komersial. Reklame non-komersial bertujuan untuk mengajak atau mengimbau orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh-contoh reklame. 1. Baliho. Reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar yang diletakkan di tempat umum dan strategis. Spanduk.
Reklame berupa kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Iklan, pemberitahuan kepada khalayak mengenai penjualan barang atau jasa yang disampaikan melalui media massa. Poster, jenis reklame berupa gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin pada kertas dan ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis. Embalase, jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk dan berisi informasi-informasi mengenai produk tersebut. Brosur. Brosur adalah jenis reklame yang dibuat pada selebaran kertas dengan diisi informasi yang lebih rinci dan jelas. Brosur digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum. Brosur banyak dibagikan di tempat-tempat umum seperti mal, pasar, pertokohan, dan jalan-jalan besar. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Reklame harus membuat topik kegiatan yang akan dilakukan. Reklame harus memuat waktu dan tempat kegiatan yang akan dilakukan. Menggunakan kata-kata yang menarik tetapi mudah dipahami. Nah, demikian materi kita SBDP untuk hari ini. Sekarang latihannya. Apa yang kamu ketahui tentang interval nada? 2. Apa perbedaan interval nada pada tangga nada mayor dan tangga nada minor? 3. Tuliskan 4 contoh tari daerah berkelompok beserta daerah asal daerahnya. 4. Tuliskan dan jelaskan 5 jenis reklame. 5. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat reklame. Nah, untuk anak-anak ibu, latihan ini dicatat di buku latihan, tuliskan soalnya, baru dijawab. Jika diminta 4, ibu harap tuliskan 4. Jika disuruh dijelaskan, ibu harap harus dijelaskan. Ya, jangan asal-asal dijawab, ibu harap lebih memahami soal, ya. Nah, buat anak-anak ibu, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.